Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, bersama saya Ustadz Ahong. Beberapa hari yang lalu Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, menyarankan MUI untuk membuat fatwa terkait sholat tanpa wudhu atau tayamum bagi tenaga medis yang menangani COVID-19. Kemudian baru-baru ini MUI mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut. Mungkinkah sholat tanpa wudhu dan tayamum? Sebelum membahas fatwa tersebut, saya ingin bercerita bahwa kebetulan istri saya adalah farmasis. Dia pernah kerja di industri dan pernah memakai APD, alat pelindung diri. Nah, untuk memakai APD itu harus prosedural, sangat ribet sekali. Jadi sebelum dipakai itu APD harus dipastikan steril menggunakan autoclave atau alat sterilisasi. Tidak ada bakterinya, tidak ada kuman dan lain sebagainya. Nah, setelah itu yang mau pakai juga harus steril, harus cuci tangan dulu menggunakan sanitizer, hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, itu dipakai untuk satu kali pakai. Kalau sudah sekali pakai, itu nggak boleh langsung dipakai, harus disterilisasi dulu. Apalagi APD di Indonesia, sebagaimana diberitakan di media, itu jumlahnya terbatas. Jadi satu kali pakai sudah tidak bisa dipakai lagi sebelum disterilisasi menggunakan autoclave. MUI mengeluarkan beberapa poin terkait fatwa sholat bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Nah, kemudian para tenaga medis ini diberikan solusi untuk melakukan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Nah, misalnya bagi tenaga medis yang shift sebelum zuhur, nah, kemudian diperkirakan itu selesai sebelum waktu asar habis, maka dia diperbolehkan melakukan sholat jamak takhir. Jadi sholat zuhurnya dilakukan pada waktu sholat asar. Sholat asar dulu, kemudian baru sholat zuhur. Nah, atau misalnya tenaga medis tersebut mendapatkan shift sebelum maghrib, jadi dia bisa menjamak takhir sholat maghrib ke sholat asar. Jadi lakukan dulu sholat asar 4 rakaat, kemudian setelah itu melakukan sholat maghrib. Atau dilakukan dengan jamak takdim. Jadi misalnya tenaga medis yang menangani COVID-19 itu dapat jatah waktu pada waktu asar. Nah, pas waktu zuhur itu melakukan jamak takdim. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian baru melakukan sholat asar. Nanti di waktu asar, karena sudah melakukan sholat asar di waktu zuhur, jadi tidak perlu melakukannya lagi. Nah, bagi tenaga medis yang melakukan sholat dengan opsi jamak takdim atau jamak takhir, tetap diwajibkan wudhu. Jadi sebelum menggunakan alat pelindung diri, sholat dulu baru menggunakannya. Nah, bagaimana bagi yang tidak memungkinkan untuk melakukan jamak takdim atau jamak takhir, artinya tidak memungkinkan melakukan solusi itu, sudah terlanjur memakai APD dan dia belum wudhu dan nggak mungkin juga dilepas hanya untuk tayamum. Nah, MUI membolehkan sholat tanpa wudhu dan tayamum dalam keadaan yang tidak memungkinkan hal tersebut. Dalam literatur fikih, orang yang
tidak menemukan air atau debu, atau tidak memungkinkan menggunakan air atau debu untuk bersuci, itu disebut dengan faqidut tohuren, di orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya menulis bab terkait orang yang tidak menemukan air dan debu. Nah, Imam Al-Bukhari menyitir salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Siti Aisyah itu pernah meminjam kalung dari saudarinya bernama Asma. Nah, kalung tersebut hilang. Nah, karena hilang di perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sebagian sahabat untuk mencari kalung yang hilang tersebut. Setelah mereka sampai dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka curhat, Rasulullah, tadi kami sholat tanpa wudhu karena tidak menemukan air. Nah, kemudian turunlah ayat mengenai tayamum. Nah, tapi menurut Imam Al-Bukhari, Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengulang sholat dengan tayamum. Nah, makanya Imam Al-Bukhari memberi bab di dalam kitabnya orang yang tidak menemukan air ataupun debu. Jadi menurut Imam Al-Bukhari, orang yang tidak menemukan air ataupun debu untuk bersuci sholat, ya dia sholat apa adanya tanpa perlu mengulangi sholatnya di waktu yang lain. Artinya ketika dia sudah sholat zuhur tanpa wudhu ataupun tanpa tayamum, ya sudah sah, tanpa perlu mengulangi di lain waktu. Nah, pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan pendapat terdahulunya Imam Asy-Syafi'i atau qaul qadim Imam Syafi'i. Jadi bagi tenaga medis yang tidak memungkinkan untuk berwudu ataupun tayamum dan sudah terlanjur memakai APD, maka sholatlah apa adanya dengan menggunakan APD tanpa perlu wudu, tanpa perlu tayamum. Jadi yang tadi di awal dibahas itu namanya faqidut tohuren atau faqidul qudrah alastikmalihima. Artinya dia tidak menemukan air ataupun debu, atau tidak memungkinkan menggunakan air ataupun debu. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dalam kondisi seperti tadi yang tidak memungkinkan itu, sholat tetap seperti biasa, tapi di lain waktu nanti sholat yang tidak wudu ataupun tidak menggunakan tayamum itu harus diulang. Misalnya yang dilakukan adalah sholat zuhur atau asar, atau kedua-duanya dilakukan tanpa wudu dan tayamum pas menggunakan APD. Nah, nanti di lain waktu sesudah tidak menggunakan APD, sholat yang dilakukan tadi itu perlu diulang. Itu menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Sekian dari saya, Ustaz Ahong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.